Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu di ruang meeting ya, walaupun dengan keadaan bertatap maya. Alhamdulillah sudah ada rekan kita di sini yang ikut bergabung. Bapak Budi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara desiminasi yang akan dilakukan oleh Bapak Budi mengenai pemanfaatan aplikasi Canva ya. Kemudian beliau merupakan salah satu instruktur IGI khusus dalam bidang pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Tapi untuk kali ini beliau akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan aplikasi untuk promosi dengan digital player dan presentasi. Karena di saat sekarang ini bisa Bapak Ibu ketahui bahwa ada hal-hal yang harus kita edit ya menggunakan aplikasi, bagaimana tampilan sebuah pamflet atau player sebuah webinar menjadi menarik gitu. Atau pengalaman saya bagi Bapak Ibu yang suka menggunakan Google Form, ada fitur header atau kop surat seperti kop surat paling atas. Biasanya kita bisa menerapkan beberapa gambar animasi, tetapi ada ukuran-ukuran tertentu ternyata sehingga bagaimana caranya apa ukurannya. Nah, itu ternyata bisa diedit menggunakan Canva ya Bapak Budi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengeditnya menggunakan aplikasi tersebut. Untuk mengefektifkan waktu, mangga kepada Bapak Budi sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pada Bu Lina yang sudah membuka acara kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan sharing guru belajar dan berbagi ya. Dan juga merupakan salah satu tugas saya sebagai peserta PCT Batch 8.3 Jawa Barat. Jadi ini merupakan dua kegiatan. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan guru belajar dan sharing ini bisa berlanjut ya Bapak Ibu semua. Nanti dari rekan-rekan yang mempunyai kemampuan misalkan dalam suatu bidang, kita bisa sambil belajar berbagi juga kepada rekan-rekan guru yang lain biar bisa bermanfaat apa yang sudah kita dapatkan. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita dalam materi hari ini yaitu pemanfaatan aplikasi digital flyer dan sebagai presentasi. Izinkanlah saya untuk presentasi dahulu. Bapak Ibu terlihat? Tampilannya terlihat? Sudah terlihat Pak? Terlihat, baiklah. Ada Pak, ada. Enggak ini Pak Budi dibesarin dikit itunya persen. Atau enggak di slide-in. Slide aja ya. Oke, ini Bapak Ibu. Ini judulnya yaitu kreasi, narasi, promosi, dan digital flyer ya. Ini merupakan tugas saya ya sebagai peserta virtual koordinator training batch 8 dan ingin berbagi kepada Bapak Ibu sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan. Judulnya itu ya. Kita lihat ini biodata sedikit tadi sudah disampaikan sama Bu Lina ya. Kemudian itu apa itu kreasi, narasi, dan promosi. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar kata-kata kreasi, kemudian narasi, gerakan literasi narasi ya, dan promosi. Promosi ini merupakan salah satu biasanya dalam pengembangan bisnis. Jadi ketika kita akan menjual sesuatu, mau barang, mau software, mau apa saja, tentunya ada promosi. Kita kupas lebih dalam sedikit ya. Oke, ini tentang kreasi.
Kreasi merupakan suatu bentuk dari seni di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi berguna atau menarik dilihat. Betul sekali. Ketika kita akan mengikuti kegiatan, ketika kita akan membeli suatu barang, tampilan awal, tampilan muka, tampilan wajah. Kalau pengajar, tampilan Bapak Ibu gurunya udah ciamik atau belum? Atau yang rapi, yang cool, itu menunjukkan awal ya, tampilan untuk dilihat. Itu kreasi. Kemudian narasi. Narasi ini biasanya informasi ya, salah satu jenis pengembangan paragraf. Dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Ini seperti sebuah ini ya, ketika kita akan membuat sebuah cerita, narasinya yang benar. Kemudian terakhir promosi yang tadi ya, promosi itu memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli, mengkonsumsi, dan mengikutinya. Ini kalau nggak salah Ibu Nenen ini sebagai entrepreneur ya, jagoan promosi nih barang-barangnya. Ketika lihat statusnya jualan ini, oke. Ini mungkin sebagai salah satu ya, nilai jualnya yang menarik, cara promosinya yang menarik. Kalau dulu mungkin hanya berupa gambar-gambar, kalau sekarang mah untuk lebih menarik itu seperti live streaming ya. Jadi bagaimana cara ininya, bagaimana cara membuat ini langsung dipraktekkan jadi lebih menarik. Itu ya, itu sebagai promosi. Oke, ini ya. Kemudian kita selanjutnya, apa itu digital player? Mungkin di antara teman-teman belum tahu ya. Kalau player kalau digital udah pada tahu, digital itu kan digitalisasi. Kalau player mungkin jarang. Player itu seperti pamflet ya, misalkan sebuah webinar, mungkin seperti guru belajar juga kan ada flyernya. Kemudian ketika Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan, flyer-flyernya seperti kelas dahsyat, kemudian belajar puisi, itu ada flyernya yang tentunya yang menarik ya, biar kita menjadi penasaran. Kita kupas apa itu digital player. Ini ya. Ya. Oh, tidak berpindah? Oke. Dari tadi? Iya. Oh, kita ulang lagi itu ya. Ini ya, kreasi udah itu ya. Kreasi tadi udah dijelaskan. Sesuatu untuk menarik ya, biar dilihat. Kemudian kemudian persennya dinaikin dulu coba ke 50 ke 70%. Nah, sip. Udah ya. Oke, ini ya. Narasi ini ya. Seperti paragraf pengembangan urutannya teratur, ada awal, tengah, dan akhir. Kemudian ini tadi promosi juga dijelaskan ya, promosi untuk memberitahukan, menawarkan produk atau jasa gitu ya. Menarik tentunya promosi ini kalau dalam bisnis itu menjadi ujung tombak yang paling untuk mengembangkan usahanya. Kemudian selanjutnya sudah kreasi, narasi, kemudian promosi. Selanjutnya kita ingin mendengar apa itu digital player ya. Digital player itu apa? Kalau digital mungkin sudah sering mendengar, kalau player mungkin jarang ya. Jarang. Kita kupas lagi. Nah, ini ya. Digital player atau lebih akrab disebut dengan selebaran, umumnya hanya berisi info-info secara garis besar. Karena untuk dibaca secara cepat, player adalah lembaran digital yang dibuat secara tunggal, tidak ada lipatan, dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Ya, seperti itu. Kemudian, tadi kita digital player ini aplikasinya. Tentunya kita ingin memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mudah dan yang free tentunya ya. Kemudian ini program offline, mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga ya. Ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, PowerPoint, dan Microsoft Paint. Kalau PowerPoint saya kira Bapak Ibu guru semua pasti udah sedikit banyaknya udah menggunakan ya.
PowerPoint juga ini kalau kita belajar lebih dalam banyak fiturnya lagi. Kalau yang Corel, Adobe ini banyaknya ke orang teknik ya. Kalau untuk orang awam ini tentunya harus ada belajar khusus ya, seperti bimbingan teknis ataupun sekolah ini. Soalnya kalau untuk belajar secara manual ataupun otodidak, Corel sama Photoshop ini membutuhkan kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Kalau PowerPoint sudah, kalau Find ini ada di aplikasi Windows. Nah, ini yang online ya, ini beberapa online. Ada Poster My Wall, ada Istli, Canva, Graphic Designer. Ini semuanya ini ada dua fitur, ada fitur free dan ada pro. Biasanya memang kalau program online ini ada dua, ada yang free itu pastinya ada keterbatasan. Kalau pro full ya, full. Jadi kita menggunakan fitur-fitur semuanya secara lengkap. Tapi untuk yang saya sudah praktekkan, untuk free juga cukup kalau untuk penggunaan Canva di sekolah. Itu ya. Ada program offline dan program online. Selanjutnya ini contohnya. Ini contoh penggunaan Canva ini ya. Canva ini tampilan muka yang sebelah kiri. Ini tampilan kanan ini flyer yang kita gunakan menggunakan Canva ini. Ini saya udah mengikuti sebuah kegiatan, ini flyernya seperti ini. Ini flyer ya. Kemudian kalau ini menggunakan Corel. Ini Corel mungkin lebih bagus lagi, tetapi ini membutuhkan belajarnya yang lebih ini ya. Betul. Ada yang masuk. Oke. Ya, tampilan lagi nih ya. Oke. Ini yang menggunakan Corel ini tentunya orang-orang yang belajar lebih mendalam. Kalau untuk saya sendiri ini masih harus banyak belajar. Ini yang menggunakan Corel Draw. Kemudian ini contoh-contoh flyer ya, Corel menggunakan Corel ini seperti ini. Memang kalau hasil Corel ini lebih bagus. Tentunya ketika kita menggunakan aplikasi yang lebih full, yang lebih lengkap, hasilnya juga lebih bagus. Tetapi yang saya gunakan contoh flyer Canva ini hanya sederhana, tapi mewakili sebuah kegiatan ya. Ini menjadi grup pembelajar flyernya, kemudian pembinaan grup PAI, kemudian pembinaan guru dan tendik tahun ini yang baru-baru ya saya gunakan membuat flyer. Ini tentunya kita bisa manfaatkan ya untuk lebih lanjutnya. Oke, ketika membuat flyer nanti juga kita akan membutuhkan ada namanya QR code ya, biar lebih keren dan biar lebih ciamik pakai barcode. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mau ikuti kegiatan sebagai nilai jual lebih plus, ini barcode-nya nanti kita langsung praktekkan ya. Ini ada yang logo Zoom, ada logo Google Meet, yang ini yang kosong sama ya. Kemudian nanti kita juga menggunakan untuk memodokkan URL ya, bit.ly, nanti kita praktekkan. Mungkin itu kita langsung praktek saja ya. Praktek saja. Oke. Ini ya. Kita langsung praktek saja ke program Canva yang akan kita praktekkan. Pertama, share screen. Lanjutkan Bapak Ibu ya, kita langsung akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Canva. Izin untuk share screen. Langsung saja ya. Oke. Ini kita tampil awalnya tetap ya menggunakan Google Chrome, kemudian di sini kita tulis canva.com. Ini ya. canva.com. Sebentar, ada yang masuk lagi. Bentar Bapak Ibu, sebentar ini.
Oke, Elis ya. Bentar, udah ini. Siap. Oke, diulang lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini, kemudian ini ya Canva. Ya ini Canva ini kita kalau saya ini udah akun ya, udah masuk ke akun. Kita langsung dari awal saja. Bapak Ibu mungkin belum memiliki akun Canva ya, jadi kita coba dari awal. Ya kan sudah login ya. Ini sebentar. Ini tampilan awalnya. Sebentar, ini ada yang masuk nih. Bentar ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Canva, tampilan awalnya tadi ketika sudah mengklik webnya, ini ya. Ketika Bapak Ibu membuka tampilan awal seperti ini. Ini ada Canva, ada beranda, ada template, jelajah, belajar, harga, ada masuk dan daftar. Untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Canva, kita tinggal daftar saja menggunakan akun Gmail kita ya. Ini tampilan muka, kemudian kita daftar dahulu. Klik daftar. Sebentar, tunggu ini ya. Kemudian setelah daftar kita gunakan dengan Gmail kita ya. Bapak Ibu mungkin semua udah pada punya Gmail ya. Mau pakai akun Belajar ID ataupun mau pakai Gmail biasa boleh, silahkan. Ini kita daftarnya langsung ke akun free ya, ke akun free. Ini silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana saja emailnya. Kalau saya yang sering pakainya pakai yang ini biar lebih tahu ya. Saya pakai yang udah, Bapak Ibu yang baru boleh yang mana saja. Sebentar, ini ada yang masuk nih. Sebentar, ini ada yang masuk dahulu. Sebentar, udah ya, oke, maaf. Ini lagi. Penggunaan Google Meet ini lebih rumit daripada kalau Zoom itu udah gampang. Kalau Google Meet lumayan harus ini ya, harus belajar, ada perbedaan sedikit. Ini saya udah masuk ke Canva menggunakan akun Sakira ya, Abu ya. Ini saya udah masuk. Nanti kalau Bapak Ibu semua yang baru masuk di sininya masih kosong ya, masih kosong ini. Kalau ini ada desain Anda, ini saya udah membuat desain banyak ya yang udah saya gunakan, yang saya buat. Kita lihat dulu fitur kampanye dahulu. Di sini ada direkomendasikan, ada desain, dibagi ini ya sebelah kiri. Kemudian di sini ada, kalau Bapak Ibu yang menggunakan dianjurkan, di sini yang lebih pokok ya. Di sini ada presentasi, ada poster, ada logo, ada latar virtual Zoom ya. Kemudian ada kiriman Instagram, kartu dan lain-lain. Boleh dilihat di sini ada template-template yang sudah disediakan oleh Canva ya, banyak. Kalau ini saya langsung aja ke desain saya. Ini lihat dahulu ya. Ini desain-desain saya yang sudah saya pakai ini ya. Ini latar virtual Zoom ya. Ini Zoom. Kemudian ini ada banner YouTube juga Bapak Ibu ya. Kalau yang ada di YouTube nanti biar bannernya ketika men-share YouTube kita, sini tampilannya seperti ini, biar lebih ciamik daripada kalau kita nggak pakai banner. Biasanya gambar-gambarnya itu ketika kita mengajar di dalam kelas ya, misalkan lagi menjelaskan, lagi apa. Kemudian ini gambar-gambar ini yang saya buat ini untuk kuisis Bapak Ibu ya. Jadi dalam kuisis itu ada gambarnya biar lebih menarik. Kemudian ini yang sebelah kanan ada pelajaran 7. Ini saya gunakan gambarnya untuk blog
blog juga biar lebih menarik pakai gambar. Ini sekarang buat sendiri. Kalau dulu sebelum mengenalkan Pak, saya biasanya langsung copy gambarnya itu dari Google Gambar ya. Ini ya seperti ini. Ini contoh-contoh yang ini virtual zoom, ini banner, ini flyer, ini ya seperti ini. Mungkin ini. Nah yang ini Bapak Ibu, yang ini tampilan. Ini headernya. Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan Google Form ya, ini seperti ini. Ini nanti di bannernya. Kalau saya kan ini ada penilaian, nanti Bapak Ibu tinggal diganti saja ini. Misalkan ini ukurannya berapa, sudah dipastikan. Nanti backgroundnya bisa diganti-ganti, boleh nanti ketika kita praktek bisa ini ya. Kemudian ini seperti ini nih. Ini tampilan-tampilan dari untuk header Google Form seperti ini ya. Mungkin ini sedikit contoh-contoh penggunaan saya Canva ya. Sekarang saya menggunakan Canva, ini semua free ya, yang free. Kalau berbayar nanti Bapak Ibu maksudnya bisa mendaftarkan juga untuk Canva for Education. Nanti untuk cara pendaftarannya boleh cek di YouTube ya, banyak teman-teman guru yang lain dengan keyword cara daftar Canva for Education. Itu yang lebih lengkap. Langsung saja kita ya, langsung buat langsung produknya, flyernya dahulu. Untuk flyer dibutuhkan seperti ini flyernya yang ini ya. Tadi yang ini yang flyer ini. Kalau yang belum ada kita buat dahulu. Buat desainnya. Kemudian ini mau dokumen A4 saja ya. A4 boleh. Ini tampilan muka. Tampilan awal ketika Bapak Ibu membuat ini untuk membuat flyer, kita yang kosong aja dulu ya, biar lebih kreasinya lebih maksimal. Kalau template juga ada, misalkan yang diberikan seperti di sebelah kiri ada template ini untuk yang disediakan oleh Canva ya, ini ya. Ini lihat, ini udah ada dari Canva ya. Tapi saya yang ini kan biar lebih ini area kosong saja. Ini dengan ukuran A4 untuk flyer ya. Yang pertama Bapak Ibu ketika misalkan mau memasukkan, kan kalau flyer itu biasanya ada foto, ada logo ya. Contohnya yang ini, kita lihat contoh yang ini sekarang saya. Ini contohnya yang ini. Ini ya, ini contohnya. Kita biar apa saja sih yang harus ada dalam membuat sebuah flyer itu. Kita lihat ini. Sebentar, ini koneksinya cukup ada gangguan ya. Ini ya. Sebentar. Ini masih loading Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Ini biasanya ada logo misalkan yang akan dijelaskan ini tentang Canva, ada logo Canva-nya, ini ada gambar background-nya, di sini ada, kalau misalkan bukan sebagai peserta ini biasanya saya dicantumkan juga logo sekolah ataupun logo Kota Cimahi ya. Di sini ada macam-macam ini, nanti kita pakai QR code. Kemudian di sini nanti ada gambar untuk meeting ID. Kalau pakai Zoom ini meeting link ya. Meeting link, kalau pakai Google Meet ini meeting ID beda ya. Ada foto kita juga ya, foto. Kemudian di sini yang lain-lainnya. Oke. Ini yang foto kita ataupun gambar yang QR code ini kita bisa unggah ya. Unggah nanti di unggahan ya. Langsung saja ya. Baik, ini Bapak Ibu kita kosongkan saja dahulu dari sini ya. Yang pertama ini kita akan mau membuat flyer apa. Misalkan Bapak Ibu mau memberikan webinar tentang Google Form. Misalkan tentang mau belajar Google Form ya, biar lebih menarik tentunya. Misalkan bagaimana cara membuat Google Form. Berarti kita membutuhkan konsep dahulu ya, Google Form. Berarti yang mengadakannya misalkan sekolah kita saja. Sekolah kita aja ya.
Berarti kita membutuhkan logo sekolah. Kita bisa mengunggahnya Bapak Ibu ya di sini, mengunggahnya. Unggahnya seperti ini, ada Polina, ada ini. Unggahnya logo sekolah kita sebelah kiri. Ini gambar-gambar yang sudah kita unggah Bapak Ibu ya. Ini backgroundnya hilang. Nah, bagaimana kita menghilangkan biar foto kita ini backgroundnya hilang? Nanti kita gunakan aplikasi juga ada ya. Ini misalkan yang ini yang logo SDN Bina Harapan, misalkan logo SDN Bina Harapan yang ini ya, ini logoan SDN Bina Harapan ini ya, logonya bisa. Oke, ini ya. Kemudian logo Kota Cimahi juga boleh, kita Kota Cimahi ini tinggal diklik saja. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggahnya, nanti tinggal diklik saja ya. Ini oke. Untuk lebih menarik juga kita gunakan elemen di sini, elemen ya, elemen di sini. Sebentar, masih loading. Kita gunakan ini ya, gunakan elemen-elemen ini di sini. Ada yang bersifat jangan pro ya. Kalau yang pro nanti tidak full ini ya. Ada gambar-gambar ini yang bisa digunakan di elemen. Saya gunakan yang ya ini saja, segitiga. Ini ya, segitiga. Ini ya. Boleh ini diperbesar yang segitiga ini. Ini. Kemudian kita geser rapi ini. Kalau yang di dalam player ini, yang ada di dalam kotak ini ya, kalau yang di luarnya dianggap tidak ada, jadi seperti ini. Kemudian ditambahkan juga gambar ini, elemen ini. Boleh elemen ini. Ini untuk menyisipkan, biasanya menyisipkan ini ya, yang logo sekolah, boleh logo sekolah. Kita geserkan ke sini ataupun sebentar, boleh diperbesar sedikit kiri kanan biar sama. Ini di copy dulu ya, klik kanan, salin, kemudian di luar ininya, kemudian klik kanan, tempel. Jadi ada dua ya, ada dua gambar sudah di copy. Ini kita balikan biar kiri kanan sama, horizontal ya, biar sama. Kita geserkan ke sebelah sini, ini ya, ini kiri kanan. Kemudian kita pindahkan logonya ke sini. Sebentar, biar gambar logonya ada di depan. Kita rubah dulu settingan yang gambar ini, klik kanan. Sebentar, ini ya dahulu nggak apa-apa, ke sini logonya ada di belakang. Kemudian klik yang ini, klik kanan, pindahkan bawa ke belakang. Nah, sebentar Bapak Ibu, ada yang masuk dulu, saya berhenti dulu share screen-nya. Ini bentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini ya, udah. Kemudian logo Cimahi kita geser, perkecil sedikit biar pas. Kemudian kita geser ke sebelah sini, di sebelah kanan ini ya. Masih ada di belakang layarnya. Yang ini, yang gambar ini, kita klik kanan, bawa ke belakang. Ini gambar Cimahinya terlalu kegedean, kita kecilkan sedikit. Kemudian kita geser sedikit biar pas. Kalau masih kegedean, kurangin dikit lagi biar pas ukurannya ya. Ini oke. Sudah, ini kita tambahkan mau tentang Google Form ya.
kita masukkan gambarnya. Kalau di sini kita coba cari di sini, misalkan belajar online, misalkan di sini kalau tidak ada berarti harus mencari. Misalkan kita cari di sini di pamflet ada nggak tentang edukasi, barangkali ada gambar-gambar, dicek di dalam Canva-nya dahulu. Ini ya, di dalam Canva kita cek. Misalkan kita ingin membuat flyer tentang Google Form, misalkan yang ada di Canva ini banyaknya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada yang gambar ini seperti mahkota raja, ini yang pro ini kita tidak bisa gunakan ya. Kita cari yang gratis saja. Misalkan yang ini. Misalkan ini yang gratis. Yang gratis saja ya. Kita manfaatkan, perbesar gambarnya boleh. Kemudian kita geser ya. Oke. Ini hanya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa mengaplikasikannya, silahkan berkreasi semaksimal mungkin biar lebih bagus ya. Mungkin saya masih dalam tahap belajar sama. Jadi kita geser biar lebih rapi. Ini mohon maaf ada yang masuk lagi. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Kita share screen lagi. Karena di Google Meet ini beda pengaturannya seperti di Zoom. Kalau di Zoom kita bisa menginikan untuk co-host ya. Ini gambarnya kayaknya kurang rapih ya. Gambarnya kurang bagus nih. Yang sini aja, yang ini aja. Ini kurang bagus, diganti saja yang ini. Yang ini saja yang lebih ini ya. Untuk kita gunakan gambarnya sebagai untuk belajar Google Form boleh nanti ya. Sini. Diperbesar juga boleh, silakan nanti diperbesar ukurannya. Ini sebentar kita dipaskan dahulu ya. Berarti nanti gambarnya, kalau ini gambarnya bulat, di sini nanti kita harus ganti sedikit biar lebih bagus ya. Karena kalau di sini gambar bulat, di kiri dan kanannya jangan bulat juga. Kita harus perbesar lagi, dirapihkan. Jadi jangan banyak yang bulat-bulatnya. Berarti nanti kita harus ganti ya. Ininya gambarnya untuk Google Form boleh yang ini kita gunakan, yang ini digeser lagi. Oke. Kemudian yang gambar ini kita ganti saja, soalnya gambar yang kita cantumkan di sini berupa bulat. Kalau ada bulat lagi biasanya tampilannya kurang bagus. Kita hapus lagi aja yang ini juga hapus lagi. Kita lihat juga elemen yang lain saja. Elemen boleh kita lihat sebelah kiri ada elemen-elemen ya. Sebentar, ini sedikit ngeload di sininya, loading. Mohon maaf, di sini loading. Di sini lihat semua saja yang sudah digunakan. Sini tunggu sebentar. Tunggu. Oke, di sini ya. Kita gunakan yang lebih bagus, misalkan yang ini saja ya. Ini kita gunakan. Sini boleh kita rapihkan. Sebentar. Ini oke. Sebentar ya. Oke. Ini karena logo tadi ada di belakang, yang ini kita bawa ke belakang aja biar kelihatan ini ya. Kemudian yang ini
copy saja biar kiri kanan sama. Ctrl C, maaf. Yang ini ya, bentar. Yang ini, yang warna biru di belakang ini kita salin. Kemudian kita tempel. Ada yang ini digeser dulu biar kelihatan. Kemudian kita balikan kan kiri kanan biar sama, balik horizontal. Ini ya, oke. Ini. Kemudian kita geserkan untuk yang logo Cimahi ini ya, logo Cimahi. Maaf, ini sedikit ini. Sebentar, oke. Kurang ke pinggir. Memang Bapak Ibu untuk menggunakan Canva ini koneksi kita lumayan harus cukup stabil ya. Ya lebih bagus. Nah ini di klik kanan, pindah ke belakang ya, seperti ini. Apa-apa, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, ini misalkan ini ya, seperti ini contoh saya. Sekarang kita mau menuliskan tentang judulnya apa nih. Kita yang belajar tentang apa, sekarang mau membuat bagaimana atau belajar tentang Google Form. Tambahkan judul, kita isi teks ya. Belajar Google Form. Di sini kita edit ya, atau biar lebih ininya pemanfaat bagaimana cara belajar saja. Misalkan bagaimana cara belajar Google Form. Misalkan ini ya, ini kita pakai tanda tanya. Kemudian biar lebih rapi, yang ini di dalam tulisan ini kita lock atau Ctrl A. Ctrl A, kemudian kita kasih warna ini biar lebih tebal. Kemudian hurufnya Bapak Ibu boleh diganti ya, silahkan. Ini nanti di sini tampilan jenis-jenis fontnya bebas. Jenis-jenis fontnya di sini. Saya menggunakan yang bebas dulu aja. Sebentar. Ini ya, ukurannya nanti boleh disesuaikan ya, ukurannya boleh disesuaikan. Ini boleh disesuaikan. Kalau tulisannya kurang ini, misalkan bagaimana cara belajar Google Form dengan mudah, misalkan biar lebih ini ya tulisannya. Ini retak kiri kanan, tinggal diklik yang sebelah sini yang perataan kiri kanan saja. Kita tinggal geser sedikit ke sebelah sini. Oke ya, seperti ini mungkin ini ya. Kemudian setelah ada judulnya yang dibawakan oleh kita tentang Google Form, kita sekarang masukkan foto kita. Foto kita kan tidak ada di dalam Canva, berarti kita harus mengunggah ini ya. Ini. Bagaimana cara menghilangkan backgroundnya? Pertama, kita harus saya contohkan gambarnya belum ada misalkan di Canva. Saya contohkan bagaimana cara menghilangkan backgroundnya. Kemudian cara unggahnya ke dalam Canva. Kita tambahkan tab baru ya, sebentar. Kemudian di Google-nya klik remove BG ini ya, remove BG. Kemudian kita masuk ke alamat remove BG di sini ya. Di sini mau background biru, background putih
belakangnya yang tidak beraturan, di sini bisa hilang Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mau menghilangkan background seperti foto postcard, boleh bisa. Di sini kita upload saja ya. Upload gambar sebentar. Upload. Kemudian cari penyimpanannya gimana kira-kira. Di sini saya misalkan mau mencari foto. Misalkan foto saya ini ya, yang asalnya foto awalnya seperti ini, di belakangnya warnanya kurang bagus gitu. Biar kita hilangkan, caranya yang barusan ya, diupload, kemudian tunggu sampai selesai, tunggu sebentar, hilang. Kemudian kita download sini, download saja ya. Nanti foto yang akan kita unggah ke dalam ini apa, ke dalam Canva ini yang udah di remove belakangnya ya. Kembali lagi ke sini. Sekarang kita unggah media, kemudian cari perangkat. Tadi hasil downloadan kita yang ini ya, yang ini. Kemudian open. Tunggu sebentar sebelah sini, tunggu ini. Tunggu sampai selesai, tidak ada yang berwarna biru ini. Kemudian tinggal kita, kalau sudah diunggah, klik ini ya, tinggal diunggah, klik ini. Bagaimana biar rapi? Kita harus pakai bingkai ya. Bingkainya cari di elemen di sini yang sebelah kiri. Bingkainya yang ini, warna-warna ini, bingkai sini. Mau bingkai yang warna yang bulat ataupun yang kotak, terserah. Yang penting di sini gambarnya yang berwarna, ada awan, ada biru dan hijau, ini bingkai. Jadi foto-foto yang kita bisa dimasukkan ke dalam bingkai. Coba kita yang bulat ya. Sini. Ini kita geser dahulu. Kemudian fotonya ya. Ini. Untuk di dalam player, karena fotonya kalau sendiri, maksudnya fotonya hanya sendiri. Kalau pakai yang bulat kurang rapih biasanya. Kita coba, tinggal ditarik saja ke sini, masuk langsung. Bapak Ibu lihat sebentar, langsung masuk. Kalau karena foto sendiri ini kurang bagus biasanya. Kalau yang misalkan ada tiga, ada pemateri, ada presenter, ada host. Di sini biasanya digunakan 3 karena ada 3 foto ya. Karena sendiri saya gunakan biasanya yang kotak yang ini. Yang ini ya. Digeser dahulu. Kemudian fotonya tadi udah kehapus, kan sudah diunggah, tinggal diklik. Tinggal kita fotonya, foto kitanya tinggal ditarik ke sini, masuk ke dalam kotak ya. Biar bagus ininya, warnanya dihilangkan, jangan biru ya, warnanya putih saja, apa-apa. Garis pinggirnya yang ini, warna ini kita pakai yang ini. Sebentar, yang ini, kemudian yang ini yang untuk ini, boleh lah. Kemudian perkecil sedikit. Ini mau sebelah kanan boleh, mau sebelah kiri boleh ya, terserah. Sini. Fotonya diperkecil lagi sedikit. Ini sudah seperti ini. Kemudian ini ya, nama, dikasih nama kita. Misalkan di sini boleh tambahkan judul lagi yang tag ya, tambahkan, geserkan, misalkan sini Budi Wijaya, maka SPDI, SDN Bina Harapan. Ini ya, tulisannya biar bagus. Di sini klik di dalam teks ini, di blok ya, di blok semua. Di blok semua, kemudian tulisannya ganti ya biar lebih bagus.
digunakan tulisan yang sebentar ya, misalkan yang Oswald boleh, yang mana saja bebas, tinggal diklik saja ya. Kemudian tunggu sebentar, ini di bawah saja boleh, kemudian dipindahkan di bawah nama. Kalau kebesaran ini tinggal ini saja, tinggal digeser ke tengah ya. Kalau kegedean ini tampilannya kita gunakan 50 biar lebih besar ya. Ini ini ya. Oke, selanjutnya kalau udah masukin foto kita akan memasukkan alamat. Kalau flyer biasanya berupa webinar, alamat Zoom ya. Misalkan kita akan buat Zoom, Bapak Ibu mungkin udah pada hafal, udah pada bisa ya. Tapi saya akan coba contohkan. Saya keluar dahulu. Saya akan membuat sebentar, mau membuat bagaimana Bapak Ibu untuk membuat alamat untuk Zoom meeting ya. Kita pertama tadi harus membuka aplikasi Zoom dahulu. Zoom dahulu sebentar. Sebentar ya. Ini yang berupa Zoom, bentar. Ini mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah membuat untuk alamat Zoom. Kalau yang belum, kita coba ya. Ini langsung saja yang ini, new meeting. Silakan new meeting. New meeting. Sebentar. Tampilannya ya. Zoom meeting. Sebentar. Ini koneksinya lumayan bermasalah di sini, jadi sedikit loading Bapak Ibu ya, maaf. Kemudian sebentar. Ini mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah membuat ketika akan membuat sebuah Zoom ya. Di sini di partisipan kita invite ya. Copy invite link atau copy ini boleh ya. Untuk ya apa-apa. Ini ngeblank sama di sini Bu, ngeblank. Oke. Ini bentar ya, barusan untuk membuat alamat URL-nya saja, URL ya. Saya sebentar alamat URL-nya. Alamat URL-nya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Barusan udah membuat alamat URL Bapak Ibu. Sekarang coba lagi saya masuk lagi ini ya ke ini biar langsung jelas. Mohon maaf ini ya. Alamat URL barusan sudah dikopikan, kemudian kita masukkan ke dalam dalam player digital kita. Caranya hampir sama. Klik tambahkan judul ya. Untuk kita memasukkan teks sini, kemudian tadi udah di copy ya, dia alamat link meeting link untuk Zoom di sini di blok dahulu, kemudian tinggal di paste ya Bapak Ibu, tadi udah di copy, tempel ini ya, ini udah berupa ini. Sebentar, ini kan belum rapi, kita rapikan dahulu. Ini dihapus biar rapi, passwordnya ada ini ya. Kemudian ukurannya diperkecil, kemudian kita dirapikan dahulu ya, di Ctrl A, kemudian tulisannya diganti juga biar lebih rapi. Jenis teksnya
jenis teksnya diganti misalkan dengan Oswald saja nggak apa-apa, sama juga. Ini udah, kemudian dirapikan ya, biar lebih bagus, dirapikan lagi. Oke, lebih bagus. Kemudian kita edit biar lebih rapi. Ininya jangan lupa di pinggir ya, biar lebih bagus nih. Ininya diinikan lagi, kemudian bentar, dirapikan. Dirapikan yang pas ya, ini ya, letaknya yang pas. Sebentar, digeser saja pakai mouse boleh, pakai keyboard tanda panah ke kiri ke kanan boleh ya. Dirapikan. Untuk link zoomnya ini ya, yang link zoom ini kita kasih warna biar beda ya. Sebentar, kita pakai panah aja. Ini pakai panah ya untuk ngebloknya, biar lebih rapi, biar beda sama tulisan yang teksnya. Yang alamat URL zoom ini biasanya dikasih warna biar lebih warna. Ini di sini yang A kita kasih warna, misalkan warna biru bold ya, boleh. Ini ya, seperti ini. Sekarang biar lebih bagus lagi, tadi kita menggunakan ini ya, QR code atau passcode biar lebih bagus, lebih keren. Yang ini alamat URL zoom ini kita copy salin ya. Kemudian di sini buka tab baru sampai muncul Google. Di sini QR code Monkey ya, yang biar saya pakai itu yang Monkey biar lebih ini. QR code Monkey, kemudian klik ke alamatnya. Tadi link zoomnya sudah di copy ya. Kemudian tunggu sampai tampilan QR code selesai, tunggu. Kemudian di sini ada tulisan, ada URL, ada tag, ada email, ada font, macam-macam ya. Di sini nanti Bapak Ibu boleh berkreasi. Di sini saya tadi alamat URL ya. Ini yang blok, kemudian dihapus, kemudian klik kanan, tempel. Ini ya, alamat zoom tadi. Kemudian Bapak Ibu boleh mengganti warnanya. Pengen warnanya biar lebih bagus, misalkan warnanya merah, misalkan warna merah ya. Kemudian di sini ada mau menambahkan upload seperti tadi saya ada kalau pakai zoom, ingin ada di tengahnya itu ada gambar zoomnya ya. Gambar zoomnya kita upload gambar dari komputer kita ya. Tunggu, di sini ada apa? Tunggu sebentar, di sini saya nyimpen zoom di sini. Kemudian di sini cari gambar zoom. Gambar zoomnya mana? Nah, yang ini logo zoom. Sini upload ya sampai selesai. Tunggu, udah zoom. Kemudian di sini ada customnya. Customnya mau apa? Customnya misalkan ini, yang ini mau pakai yang ini, boleh. Mau pakai yang ini boleh. Kemudian ininya. Setelah selesai, sekarang tinggal yang sebelah kanan di sini ada namanya create QR code. Create. Ini yang akan kita tempelkan, yang masukkan ke dalam flyer ya. Kemudian download. Tunggu sebentar sampai di download. Tunggu sebentar. Sudah selesai. Kita masuk lagi ke yang flyer tadi kita ya.
flyernya masuk lagi ke flyer kita ini ya. Kemudian yang QR code tadi yang sudah jadi kita upload atau unggah lagi ya, unggah media, unggah perangkat. Sebentar, unggah perangkat tadi sudah di download yang ini. Oke, tunggu sampai selesai mengunggah, tayang nih ya, tunggu. Kemudian tinggal kita klik, tinggal kita susun, perkecil sedikit. Kemudian sebentar, ini yang QR code-nya. Sebentar, yang QR code-nya susah dipindahkan ini. Sebentar, QR code-nya pindahin ke bawah, ke atas sedikit lagi. Kemudian perkecil lagi sedikit biar pas. Kemudian pindahkan, rapihkan ya. Posisinya biar lebih rapi. Ini sudah jadi. Kita gunakan, atau dalam sebuah flyer itu ada narah hubung ya. Narah hubung kita masukkan teks lagi. Biarlah ada nomor kontak yang harus dihubungi, narah hubung. Ini pindahkan ke bawah, pindahkan lagi. Ukurannya nanti bisa diperkecil atau kita rubah lagi hurufnya ya, biar lebih bagus nih. Biar lebih bagus kita rubah lagi hurufnya menggunakan huruf sekarang memakai, saya senangnya pakai ini saja lah, biar lebih ini ya. Untuk yang narah hubung biar lebih ciamik, biar lebih bagus, kita gunakan elemen lagi biar lebih bagus. Ini pakai yang ini. Yang ini sebentar, kami tunggu untuk garis ininya ya, garis ininya biar lebih bagus. Sebentar, ini sebentar. Yang ini kita geser sedikit ke bawah, kemudian kita perbesar sedikit, ke atas. Kita geserkan buat kita memasukkan nomor yang tadi ya. Kemudian yang ini kita simpan di belakang. Kemudian nama digeser ke sini. Mungkin ini Bapak Ibu contoh yang sederhana. Bapak Ibu nanti boleh berkreasi lebih bagus lagi. Pemaparan tentang contoh flyer ini seperti ini. Pak, bagaimana kalau untuk membuat header footer nanti, misalkan header untuk Google Form, nanti di sini Bapak Ibu caranya hampir sama ya. Ketika nanti di depan, ketika udah masuk ke Canva, yang pertama itu Bapak Ibu harus tahu ukuran header footer, header untuk Google Form itu berapa ukurannya. Biasanya berupa pixel ya, berupa pixel. Di sini nanti untuk yang header tinggal nanti di sini buat desain nanti tinggal di sini tinggal ukuran khusus. Nanti Bapak Ibu cari yang mana. Misalkan yang untuk header footer itu kalau nggak header Google Form ini yang ini enggak ya? Seperti ini bukan?
Tunggu sebentar. Sebentar, ini ya. Salah ini, ukurannya salah ya. Boleh nanti Bapak Ibu di sini tadi caranya kalau untuk apa? Untuk menambahkan seperti header Google Form ataupun mau gambar-gambar, Ibu pertama harus cari ukurannya, lebarnya berapa, tingginya berapa, ini berupa pixel. Nanti tinggal buat desain baru ya. Contohnya kalau nggak salah, kalau untuk header Google Form, ini kita coba cek di Google saya biar tidak salah ya. Ukuran caranya sama gini aja, ukuran header Google Form. Ini seperti ini. Kita lihat ukurannya berapa? Ini 1600 kali 400. Yang ini ya, di sini ya. Ini 1600 kali 400. Di sini semua. Tunggu sebentar. Ini ya, buat desain. Kemudian 1600 kali tingginya 400. Ini ya, tinggal buat desain baru. Buat desain baru, nanti tampilan mukanya akan seperti di header ya, header. Ini seperti ini. Jadi ini kayak gambar di Canva ini, ketika nanti sudah jadi, tinggal di-upload pas. Jadi tidak usah di gerak-gerak dipotong langsung ya, seperti ini. Nanti di sini ada sebelah kiri macam-macamnya, mau seperti apa yang mana boleh. Mau yang sudah ada template-nya ataupun seperti tadi buat sendiri dari elemen ini di sini nanti bisa berkreasi sendiri ya. Di sini di elemen-elemen seperti tadi ada yang gambar merah, ada gambar apa di sini ada ya. Seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan sedikit tentang membuat flyer, kemudian tentang nanti untuk membuat membuat header juga bisa hampir sama prakteknya, cuma ukuran kertasnya harus sama biar ketika nanti Bapak Ibu upload langsung nempel. Contohnya mungkin nanti dalam absensi ada ya header Google Form, itu hasil dari seperti itu tadi udah dibuat dulu, tinggal nanti diupload saja. Jadi ketika diupload ke Google Form langsung pas, jadi tidak usah harus dipotong digerak-gerak, nggak usah ya. Seperti itu Bapak Ibu sedikit tentang informasi tentang Canva. Boleh tanya jawab, silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya ataupun mau berpendapat, boleh. Ya, Pak Budi sudah memaparkan materinya mengenai salah satu digital player, yaitu pemanfaatan Canva. Ternyata ada banyak fitur-fitur yang selama ini kita tidak tahu, karena biasanya kita juga ada ya Canva tapi disimpan di handphone. Entah itu sama atau ada perbedaannya, nanti kita tanya ke Pak Budi. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Kebetulan ada yang sudah bertanya Pak Budi dari Pak Dede Sulaiman. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita menyimpan materi berupa gambar di situ di Canva mungkin ya nanti akan terbaca atau enggak gitu. Terus yang kedua, ukuran buat judul ulangan di Google Form yang tadi pembuatan header tadi sudah terjawab ya, yang nomor 2 ya, pertanyaan yang kedua. Maka pertanyaan yang pertama Pak Budi, bisakah materi tersebut disimpan dan terbaca? Oke. Baiklah, terima kasih Pak Dede. 2 pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan yang kedua untuk ukuran header form ya, Google Form. Tadi sudah kita lihat di Google saya ya ukurannya. Yang ini ya 1600 kali 400 pixel itu ya ukurannya. Nanti pamfletnya boleh yang sudah ada ataupun buat sendiri. Kalau cara-cara membuatnya hampir sama seperti tadi pembuatan flyer ya. Misalkan mau menambahkan tag, mau menambahkan gambar,
Kalau saya biasanya di header Google Form ini suka memasukkan logo sekolah. Nah, logo sekolahnya Bapak Ibu upload dulu ke Canva. Terus sebelum dimasukkan ke Canva, pastikan di remove backgroundnya dahulu. Jadi ke dalam Canva ini biar nanti ketika dimasukkan ke dalam Google Form, header Google Form, tidak ada backgroundnya. Kalau Bapak Ibu misalkan download di Google Gambar, biasanya belakangnya ada backgroundnya ya. Ada yang berupa putih, ada yang biru, ada yang titik-titik. Di cara menghilangkan background tadi ya, pakai remove.bg alamatnya itu ya. Ukurannya sudah. Kemudian kalau tadi upload gambar, kalau berupa gambar bisa Pak Dede, misalkan berupa gambar-gambar. Teman saya juga sudah mempraktekkan untuk membuat presentasi biar lebih menarik ini di Canva. Kalau di PowerPoint biasanya sedikit, kalau di Canva banyak, bisa lebih dihias lagi. Misalkan gambar berupa materi udah di screenshot pakai sniping ya Pak Dede ya. Misalkan dari bahan ajar ada materi yang mau dimasukkan, sama Pak Dede nanti di screenshot ya, atau jangan screenshot, pakai sniping. Di window itu ada sniping yang seperti gunting, biar langsung nanti ketika Pak Dede memotong langsung berupa gambar. Nah, nanti yang gambar hasil potongannya masukkan ke Canva. Itu Pak Dede mungkin sedikit. Pak Dede sudah menjawab. Pak Dede Oke. Bagaimana cara merubah pada elemen, karena kebetulan di self Canva milik Bu Meli itu semua warnanya adalah merah. Apakah bisa dirubah? Bagaimana caranya? Oh ya, tadi ada yang terlewat ya. Untuk merubah gambar, mau elemen, mau ini yang disediakan Canva, bisa dirubah warnanya. Kita coba ya. Izinkan saya share screen lagi biar langsung dipraktekkan. Ini yang misalkan yang di sini aja, yang di sini. Sebentar. Ini ya. Misalkan ini untuk mau membuat header Google Form, langsung praktek saja ya. Yang pertama, saya itu biasanya untuk elemen mau pakai template boleh, silahkan. Template yang free aja di sini. Misalkan mau membuat ini ya, tinggal membuat ini. Misalkan ini gambarnya ini ya, ini. Nah, untuk yang gambar pink ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Yang ini yang gambar pink, yang ini bisa diganti. Yang caranya di sini ada di sebelah kiri efek. Yang ini ada warna-warna, tinggal diklik warnanya, tinggal dipilih di sini. Misalkan mau jadi warna hijau, berubah. Mau jadi warna ini, mau jadi abu, mau jadi hijau, silahkan bisa. Ataupun gambarnya dari sini yang warna ini, tinggal Bapak Ibu tinggal digeser yang ini. Misalkan mau jadi warna ungu, misalkan warna ungunya sebelah mana, warna ungu misalkan jadi ini. Bisa. Seperti itu. Backgroundnya bisa diganti. Kalau elemen sama, elemen misalkan di sini kita tadi menggunakan elemen yang ini, sebentar. Misalkan elemen yang ini kita tambahkan dahulu, ya. Ini yang elemen, kan warnanya ini nggak akan masuk nih kalau ke warna ungu. Tinggal klik yang ini, yang elemennya. Di sini ada dua warna, ada warna biru, ada warna pink. Warna biru kita ganti warna birunya menjadi biar lebih terang. Misalkan pakai warna ini, warna pinknya misalkan kita gunakan warna merah. Nah, jadi gambarnya bisa lebih hidup. Kalau kurang cerah, ganti lagi yang ininya, misalkan dengan warna mau putih boleh. Ini ukurannya bisa di ini ya Bapak Ibu, boleh diperbesar. Nanti yang muncul ini yang ada di dalam ukuran kotak ini, walaupun di sini sebetulnya besar. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin tinggal ditambahkan ya. Itu Bu Lina. Ya,
Bu Lina suaranya nggak ada. Oh iya, iya. Kecil Bu Lina suaranya. Ya, ya, siap. Mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand. Atau ada yang ingin menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat, mangga. Oke, Bu Ulfi bagaimana? Silahkan Bu Ulfi. Saya juga kan ini banget ya, baru tahu nih Canva ini ternyata fiturnya banyak banget ternyata. Pak Budi ada ini nggak contoh yang buat presentasi kayak gimana gitu? Itu kan kalau presentasi kayak kita bikin PowerPoint atau cuma sekedar kita mau desain template-nya aja tuh gimana? Kalau yang di Canva di presentasi itu ada Bu fiturnya ada. Tetapi yang itu yang pro Bu, kalau buat presentasi di yang pro maksudnya yang video bergambar bergerak sama seperti PowerPoint bisa. Nanti boleh Ibu Ulfi coba saja. Kan tadi ada yang template presentasi ya. Boleh silahkan dicoba. Ada di. Ya, saya pernah coba juga, pernah membuat pakai itu presentasi. Tetapi ketika mau diunduh harus bayar gitu. Jadi saya caranya biar bisa di copy, Bu ya, nanti di copy. Bisa caranya kalau diunduh nggak bisa, yang fitur yang pro, caranya gambarnya nanti dipakai sniping di fotonya Bu. Misalkan yang ini pada presentasi banyak nih, yang di dalam Canva bagus-bagus gambarnya, kita rubah dulu. Tapi ketika diunduh nanti harus bayar. Caranya saya itu pernah coba buka gambarnya, lalu pakai sniping gambarnya, di snipe kayak mau mengcopy dari modul, jadi di copy, nanti gambarnya masukkan ke dalam presentasi seperti itu Bu. Kalau yang presentasi bergerak itu ada di fiturnya itu di Canva for Education, itu bisa Bapak Ibu boleh bisa mengajukan caranya caranya bisa, cuma itu memang harus dilengkapi persyaratannya. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai Canva for Education itu harus menggunakan akun Belajar ID, daftar dulu, nanti mengajukan, nanti sama Canva kurang lebih 3 hari di verifikasi. Saya juga belum dicoba soalnya sedikit ini, sekarang pakai yang free aja dulu, tapi kedepannya biar presentasi lebih menarik mau diajukan biar bisa menggunakan ada seperti gambar gitu, presentasi bergerak. Itu mungkin sedikit. Bisa di-download. Di-download apa Bu? Si gambarnya, si videonya bisa, si animasinya sama animasinya, cuman baru satu gambar aja. Iya. Belum nyoba presentasi yang banyaknya. Kalau gambar yang di-download biasanya cuma satu-satu yang free itu Bu. Kalau yang banyak semua harus yang pro atau yang Canva for Education. Nanti saya juga mau coba dulu daftar. Nanti kalau udah berhasil saya share kepada Bapak Ibu semua ya. Biar bisa inilah itu. Untuk rekaman nanti boleh saya akan buat videonya ya yang lebih bagus lagi nanti. Saya akan share di YouTube ya. Nanti Pak Ikhlas siap, saya akan buatkan tutorialnya yang lebih langsung praktek ya. Kalau webinar seperti ini nanti kan banyak nggak langsung ke materi kan, harus ini dulu. Nanti saya akan buat langsung di dalam tutorial lainnya. Ini mungkin itu sedikit Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu yang hadir di sini kalau yang mempunyai misalkan bisa membuat video video pembelajaran atau menggunakan Google Form, boleh kita ke depan agendakan lagi ya, bisa berbagi. Misalkan Pak Dede bisa membuat aplikasi Excel nih untuk aplikasi guru. Misalkan Pak Alpi bisa membuat gambar Google Form, boleh sama Pak Alpi. Pak Wahyu boleh Bu Leni boleh, Bu Nenden, Bu Ulfi, Pak Ikhlas, Bu Lina.
kita belajar saja ya, sama-sama belajar gitu biar melancarkan gitu. Ketika kita membawakan sebuah materi biar lancar ya. Kalau tidak dilatih, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu bila banyak kekurangan, pastinya banyak kekurangan lah. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin itu dicukupkan dulu Bu Lina. Atau mungkin sesinya silakan kalau mau tanya-tanya atau ngobrol biasa maka ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa request